Baiklah, perkenalkan, saya Stephen Hu akan memaparkan landasan model inovasi floating breakwaters yang kami tawarkan. Landasan model inovasi floating breakwaters yang kami tawarkan terinspirasi dari katup Tesla. Katup Tesla adalah sebuah perangkat yang memungkinkan air atau fluida lainnya untuk mengalir dari satu arah, namun menghambat aliran air dari arah sebaliknya. Dengan prinsip kerja yang sama dan modifikasi yang kami lakukan, diharapkan energi gelombang laut akan terdestruksi oleh energi gelombang laut pada arah yang berlawanan, sehingga energi gelombang laut tidak hanya dilemahkan oleh floating breakwaters saja, tetapi juga oleh energi gelombang laut itu sendiri. Adapun komponen penyusun model floating breakwaters yang kami buat secara umum terdiri dari 2 buah plat dasar, 2 buah dinding, 1 buah bilik utama, dan 4 buah bilik sekunder. Bilik-bilik ini masih dapat divariasikan lagi, baik dari segi jumlah, dimensi, maupun penempatannya. Tetapi, untuk model yang kami buat memiliki dimensi sebagai berikut. Yang pertama, plat dasar dengan dimensi panjang 30 cm, lebar 29 cm, disertai dengan tekukan pada tiap sisinya sehingga memberikan dukungan kekakuan pada model floating breakwaters. Yang kedua yaitu dinding dengan panjang 30 cm, lebar 1,5 cm, dan tinggi 19 cm. Yang ketiga yaitu bilik utama dengan tinggi 19 cm dan jari-jari kelengkungan 6 cm, dan yang terakhir adalah bilik sekunder dengan tinggi 19 cm dan jari-jari kelengkungan 4,5 cm. Penempatan bilik-bilik ini dilakukan secara simetri sebagai berikut. Desain ini memiliki filosofi di mana untuk melawan kekerasan tidak perlu dilakukan dengan kekerasan pula, tetapi juga bisa dilakukan dengan kelemah lembutan. Filosofi yang sama yang diterapkan dalam seni bela diri Tai Chi. Baiklah, perkenalkan, saya Ahmad Zariansah akan menjelaskan tahapan pemasangan model floating breakwater pada plume. Adapun video ini diambil di Laboratorium Hidrolika Universitas Sriwijaya, Indralaya, Sumatera Selatan. Yang pertama, siapkan model floating breakwater. Yang selanjutnya, pasang mooring dan ikat pada keempat sisi di tempat pengait mooring yang sudah disediakan. Mooring ini nantinya akan dikaitkan ke dasar plume atau dasar lautan sehingga floating breakwater tidak akan terbawa oleh arus air. Kaitkan mooring pada sisi yang pertama. Kemudian, kaitkan mooring pada sisi yang kedua. Selanjutnya, kaitkan mooring pada sisi yang ketiga. Dan yang terakhir, kaitkan mooring pada sisi yang keempat. Setelah semuanya terikat dengan baik, bawa floating breakwater dengan cara memegang sisi bawah pada kanan dan kiri. Floating breakwater ini akan dibawa dan dimasukkan ke dalam plume untuk dilakukan pengujian.
Ketika memasukkan model, dapat dilakukan dengan memegang kedua mooring secara hati-hati. Setelah diletakkan, pengait mooring kemudian ditambatkan ke dasar plum. Selanjutnya, aliri plum dengan air hingga ketinggian yang telah ditentukan. Pengujian efektivitas dapat dilakukan. Setelah pengujian selesai dilakukan, angkat model uji dengan cara memegang kedua mooring, lalu angkat secara perlahan. Dan selanjutnya pengujian selesai. Adapun pemasangan dapat dilihat sebagai berikut. Baiklah, perkenalkan saya Aldi Herdian akan menjelaskan penggunaan dan prosedur pengaplikasian floating breakwater di kehidupan. Arus gelombang laut yang secara berkala menghantam pantai perlahan-lahan akan merusak garis pantai. Maka dari itu, untuk mencegah kerusakan yang berlebih, perlu adanya suatu infrastruktur yang dapat mengantisipasi hal tersebut. Salah satunya adalah floating breakwater. Sama seperti pemecah gelombang lainnya, floating breakwater secara umum memiliki fungsi untuk memecah energi gelombang laut. Dengan itu, diharapkan abrasi garis pantai akibat gelombang laut dapat diminimalisir. Dan kapal-kapal baik nelayan maupun kapal pengangkut dapat bersandar dengan mudah. Model uji yang dibuat memiliki dimensi panjang 30 cm dengan lebar 29 cm serta tinggi 19,5 hingga 20 cm. Adapun untuk ukuran sebenarnya dibuat dengan ukuran panjang 3 meter dengan lebar 2,9 meter serta tinggi 2 meter. Ukuran ini masih dapat disesuaikan lagi dengan kondisi lautan yang berbeda-beda di tiap daerah. Untuk kondisi pemasangan di lautan, floating breakwater ini dilengkapi dengan interlocking untuk mengikat floating breakwater lainnya sehingga membentuk susunan floating breakwater. Aplikasian di lapangan dapat dengan mudah dilakukan karena sifatnya mengapung, yaitu dengan membawa menuju tengah lautan menggunakan kapal, baik dengan cara diangkut di atas kapal maupun dengan menariknya secara langsung. Kemudian, floating breakwater tersebut saling dihubungkan dengan interlocking yang berada di sisi kanan dan kiri floating breakwater. Terakhir, mooring dipasang dan ditambatkan ke pemberat yang berada di dasar lautan. Baiklah, sekian pemaparan kami mengenai model floating breakwaters yang kami buat. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.